Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم على نبيه وعلى أصحابه وإخوانه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya karim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Ini merupakan taufik minallah. Nabi SAW bersabda, man shalla bardain dakhala al-jannah. Siapa yang melakukan salat di dua waktu dingin, ya, bardain di dua waktu dingin, yaitu waktu subuh dan asar, dakhala al-jannah, maka Nabi bersabda dia akan mendapatkan surga. Dan salal bardain, mudah-mudahan kita tergolong ke dalamnya. Amin. Kemudian juga keutamaan salat subuh berjamaah, basyiril masya'ina fid dhulam bin nurit tam yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang pergi di malam hari untuk melaksanakan salat dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat, dan banyak keutamaannya. Baik, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beserta sahabat beliau sekalian. Baik, pagi ini insyaallah kita mengkaji satu surah dari Al-Qur'an, dari suratul Kafirun, ya. Surat-surat pendek itu suratul Kafirun. Insyaallah nanti kita akan praktekkan membacanya, kemudian sedikit itu tafsir ringkas dari suratul Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sini huruf yang pertama itu huruf qaf. Ini huruf syiddah dan jahar. Huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Jadi tertahan suara dan udaranya. Qul harus ditekan, ya, tidak boleh dibaca kul. Kalau dibaca kul maknanya berubah, bukan lagi katakanlah tapi makanlah maknanya. Jadi harus dibaca dengan menekan bagian punggung lidah, itu bagian lidah akhir, ya, pangkal menempel pada langit-langit yang lunak. Qul, kemudian lam huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah, ya. Ya huruf rakhawah dan jahar keluar dari tengah lidah. Ya, gitu, ya, jelas. Kemudian ada alif mad ketemu dengan hamzah, ya, maka ini mad jaiz munfasil. Jadi boleh dibaca 2 harakat, maksimal 5 harakat. Qul ya, dia mengalir, dia huruf rakhawah dan jahar. Kemudian hamzah a syiddah dan jahar.
ayyuha. Jadi a-nya tidak boleh cenderung ke ya, bukan ay, tapi a, keluar dari pangkal tenggorokan. A, ayyuha, ayyuha, gitu. Ya huruf rakhawah dan jahar, yu, ha huruf hamas dan rakhawah. Kalau ha dari pangkal tenggorokan, hamas itu mengalir udara dan suara. Ayyuha tipis, ya jelas. Nah, kemudian alif lam al-qamariyah, lam huruf tawassut, maka walaupun sukun tetap dia dibaca dengan mengalir suara sebahagiannya. Ayyuhal, itu. Ayyuhal, jangan sampai memantul. Ayyuhal, misalnya ini salah. Tapi ayyuhal mengalir sebahagian. Kaf huruf syiddah dan hamas. Kalau kaf beda dengan qaf. Kalau qa dipangkal, kalau kaf itu yalihi, yaitu setelah makhraj qaf. Ka tipis, ka ditekan, suaranya ditekan, kemudian udaranya tetap mengalir. Ya, makanya hamas itu, hamas di huruf kaf itu lebih ringan karena dia huruf syiddah. Ka panjang 2 harakat, tidak ada alif mad. Kemudian fa huruf hamas dan rakhawah keluar dari bibir bagian dalam, fi, bibir bawah bersentuhan dengan ujung gigi seri atas, fi, jadi mengalir udara dan suara. Ra huruf takrir, ra ini huruf yang memiliki getaran maksimal 2 getaran. Ru tebal nih, ya dibaca tebal ketika dhammah dan fathah. Qul ya ayyuhal kafirun. Ru, jadi getarannya maksimal tikran itu 2 getaran. Ru, ya. Jadi posisi lidah di saat menyebutkan huruf ra bagian ujung, tapi bagian atasnya menempel pada gusi atas dari 2 gigi seri atas. Ru. Jadi bahasa Arab memang huruf Arab ini setiap huruf memiliki tempat keluar dan sifat-sifatnya. Ya. Berbeda dengan bahasa kita. Ini bila salah sedikit kita ucapkan, jadi maknanya nanti bisa berbeda. Qul dengan kul. Maknanya kalau kul katakan, kalau kul makanlah. Antara huruf la dengan dhad juga beda maknanya. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah, nadhirah dengan huruf dhad yang keluar dari sisi lidah menempel pada geraham atas. Artinya wajah-wajah mereka orang-orang yang beriman pada hari kiamat bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Yang kedua, nadhirah yang kedua dengan huruf dha, ta yang ada titiknya. Ila rabbiha, kepada Allah Rabbnya, nadhirah mereka memandang. Kalau nadhirah yang pertama bercahaya, ya. Kenapa wajah orang-orang yang beriman bercahaya pada hari kiamat? Dalam ayat yang lain, na'imah, ya, mereka bercahaya, bergembira, penuh dengan kesenangan. Karena orang mukmin, ya, pada hari kiamat wajahnya bercahaya karena semasa hidupnya di dunia dia telah mempersiapkan bekal. Itu seperti orang kalau ditilang misalnya di jalanan, kalau lengkap surat-suratnya, ya dia biasa saja, ya kan. Tapi coba kalau suratnya nggak lengkap, ya pasti pucat, gitu ya. Wajahnya pucat karena dia akan menghadapi masalah. Itu di dunia. Demikian juga di akhirat kelak. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya, dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka di akhirat wajahnya bercahaya. Ya, lisa'iha radiyah, karena usahanya di dunia, perbuatannya, akhlaknya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Beda dengan orang kafir. Wujuhu yawma idzin, ya, yauma taswaddu wujuh. Ya.
pada hari di mana wajah-wajah mereka hitam legam. Ya, karena mereka tidak mau tunduk kepada Allah, ya, naudzubillah. Baik. Itu sedikit ya perbedaan antara huruf dhad dengan huruf dha. Bila salah dalam menyebutkan maka maknanya berubah. Baik. Di sini qul ya dengan huruf qaf yang keluar di pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan, Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai Rasul, ya ayyuhal kafiruna billahi, katakanlah wahai orang-orang yang kufur kepada Allah. Orang-orang yang kufur kepada Allah, yang mereka menyembah selain Allah, inilah orang yang kufur. Siapapun yang beribadah kepada selain Allah, itulah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya, padahal manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Ya, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah. Itu tidak beriman kepada selainnya. Akan tetapi apabila tujuan Allah ciptakan manusia, dia tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, yaitu agar mereka beribadah, maka mereka dikatakanlah orang-orang yang kufur. Ya, orang-orang yang kafir. Ya. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi apapun bentuk peribadatan mereka, bila mereka beribadah kepada selain Allah, maka dikatakan kafir. Ya, pelakunya kafir. Ya, kalau perbuatannya kufrun maknanya. Ya, kalau pelakunya dibilang kafir. Tapi kalau perbuatannya kufrun, apakah dia menyembah berhala, ya kan? Menyembah Latta, Uzza seperti orang-orang musyrik dahulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyembah kepada selainnya. Baik. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada nabinya bagaimana bersikap, ya. Bagaimana toleransi yang benar kepada orang-orang di luar Islam. Ya, jadi tidak boleh menuduh bahwa Islam tidak ada toleransi. Ada. Allah ajarkan ini ayat berkaitan dengan toleransi. Bagaimana kita bertoleransi dengan orang-orang di luar Islam. Ya. Baik. Karena mereka saudara sebangsa. Gitu ya. Tapi dari sisi agama nanti Allah akan jelaskan. Ya. Bolehkah kita toleransi kebablasan? Ya, mengatasnamakan toleransi, akhirnya sudah semuanya dibenarkan. Ini nanti ada batasan-batasannya. Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat selanjutnya, la a'budu ma ta'budun. Ya, huruf lam tawassut, keluar dari salah satu tepi lidah, ujung kiri atau kanan. Maka kata para ulama dari sisi kanan lebih mudah. La tipis, ya. Kemudian ada alif mad, setelahnya ketemu dengan hamzah di dalam kalimat yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Boleh dibaca panjang, minimal 2 harakat, maksimal 5. La a-nya jelas. Tidak boleh bercampur dengan ain, bukan a. Ya, tapi a. Ya, a keluarnya dari pangkal tenggorokan. Kalau ain dari tengah. A. Ya, karena ain huruf tawassut baina syiddah war rakhawah, maka dia tetap mengalir sebahagian dari suara. La a'budu. Kalau ba huruf syiddah dan jahar.
keluar dari dua bibir, bu. Kemudian dal, syiddah dan jahar. Jadi posisi ujung lidah di saat menyebutkan huruf dal di pangkal gigi seri atas. Du, ya tipis. Bukan du. Kalau du ini sama-sama dal, tapi yang kedua ini salah karena tebal. Lidahnya terlalu ke atas. Jadi ujung lidahnya tepat pada pangkal gigi seri atas. La a'budu, gitu ya. Kemudian mim huruf tawassut, ba dengan mim dua huruf yang keluar dari dua bibir. Tapi beda kalau mim dari bagian dalamnya, maka ringan rapatnya bibir di saat menyebutkan huruf mim karena dia huruf pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Barangkali istilah ini masih terasa asing ya. Tapi dalam ilmu tajwid memang ya itulah istilah-istilah dalam ilmu tajwid. Ya, yang bagi liqari'ihi an ya'lama. Ya, sudah sepantasnya bagi orang yang baca Al-Qur'an agar mengetahui makharijul huruf dan sifat. Apa tujuannya? Agar dia membaca dengan fasih, ya. Dengan fasih, dengan makhraj yang benar. Kemudian ta huruf syiddah dan hamas. Ta, ya bukan ta, tapi ta, gitu. Jadi ta dulu jelas, baru huruf in. Ya. Kemudian ba huruf syiddah dan jahar, dal juga huruf syiddah dan jahar. Nah, sama di sini ketika waqaf, ya minimal 2 harakat, maksimal 6 atau 5 harakat. Baik. La a'budu ma ta'budun. Ya. Baik. La maknanya tidak. Ya, a'budu, aku menyembah. Ya, jadi surat ini turun berkaitan dengan tawaran orang-orang musyrik dahulu. Mereka menawarkan kepada Nabi supaya di hari-hari ibadahnya mereka Nabi ikut bersama mereka. Gitu, ikut partisipasi dalam ibadahnya mereka. Ya, nanti mereka di hari Jumat ikut bersama kaum muslimin. Maka turunlah ayat ini, ya, untuk melarang Rasulullah SAW, ya, melarang supaya Rasulullah SAW tidak mengikuti tawaran mereka. Ya, la a'budu, aku tidak menyembah. La a'budu fil hal wala fil mustaqbal. Maka dalam tafsir disebutkan, aku tidak menyembah sekarang dan juga yang akan datang, fil mustaqbal. Ma ta'buduna minal asnam, apa yang kalian sembah dari berhala-berhala. Berarti tidak boleh, ya, larangan bagi siapapun, bagi orang-orang yang beriman untuk menyembah apa yang mereka sembah. Ya, ini larangan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. La a'budu ma ta'budun. Ya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya, tidak sekarang dan juga tidak selama-lamanya. Ya, kenapa? Karena apa yang mereka sembah, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala, la yadur wa la yanfa'. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Berhala la yakhluq wa la yarzuq. Berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak menciptakan apa-apa, bahkan mereka bikinan. Siapa yang bikin berhala itu? Manusia. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya, la yakhluquna syai'an. Berhala itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Kalau Allah yang kita sembah, yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga isi di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam masa yang sangat singkat, hanya 6 hari. Siapa yang mampu bikin bangunan begitu luas? Lihat langit. Afalam yanzuru ila sama. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, tidakkah mereka melihat kepada langit? Kaifa banainaha, bagaimana kami membangunnya. Bighairi amadin tarawnaha, yang tanpa tiang. Mampukah seorang membuat bangunan tanpa tiang? Tidak ada jawabannya, ya.
Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu dalam waktu yang sangat singkat, kemudian bi ghairi amadin, tanpa adanya tiang. Wa zayyanaha, kami dihiasi dengan rembulan, bintang, rembulan, matahari dan planet-planet yang beredar pada porosnya masing-masing. Tentu semuanya dijaga dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menciptakan, memberikan rezeki, kemudian juga Allah yang mengatur. Ya, seandainya tidak ada yang mengatur, maka akan terjadi berantakan. Coba satu kendaraan tidak ada supirnya, ya, bisa mulus nggak jalannya? Makanya dahulu di zaman Abu Hanifah, ya rahimahullah, datang seorang mulhid, orang ateis, tidak percaya, ya, tidak percaya ada yang menciptakan. Jadi di hari pertama Abu Hanifah, beliau minta uzur, tidak menjawab, ya, tidak menjawab pertanyaannya. Kemudian di hari yang kedua, orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini, maka Abu Hanifah menceritakan kepadanya, sini saya akan kisahkan kepadamu satu kisah. Ini untuk membuka wawasannya, pemikirannya. Apa yang beliau ceritakan? Saya ceritakan kepadamu ada satu kapal, ya, satu kapal yang penuh dengan muatannya, Dari satu pulau dia menyeberang ke pulau yang lain. Kemudian dia kembali lagi mengambil muatannya dan mengantarnya, tapi tanpa adanya nahkoda. Artinya tidak ada nahkodanya. Maka kata orang mulhid ini, mustahil katanya. Mustahil kapal itu tanpa nahkoda bisa sampai ke tujuan. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, mungkinkah semua planet-planet yang ada, ya, berputar pada porosnya tanpa ada yang mengatur? Ya, mungkinkah dia berputar pada porosnya tanpa adanya yang mengatur? Akhirnya orang ateis tadi masuk Islam. Jadi dibuka wawasannya. Ya, tidak mungkin. Kalau mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah, la yakhluquna syai'an, dia tidak bisa menciptakan apa-apa. Patung yang dipajang misalnya, ketika ada seekor burung hinggap, lalu burung itu buang air besar di situ, mampukah dia menyelamatkan dirinya? Tidak mampu. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga pernah, ya, menghancurkan berhala yang mereka sembah, dibiarkan satu yang besar, yang lain dihancurkan, tinggallah yang paling besar. Ini untuk mendidik kaumnya supaya mereka menggunakan akal pikirannya. Ternyata apa yang mereka sembah tidak mampu membela dirinya sendiri, apalagi ingin menolong orang lain. Ya, dirinya saja tidak mampu, apalagi menolong orang lain. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak bisa menciptakan apa-apa. Bahkan mereka pun bikinan orang, ya. Dibikin baru ada. Demikian juga apa yang mereka sembah selain Allah. La yadur wa la yanfa. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sifat rububiyah. Itu namanya, ya. Jadi segala sesuatu yang tidak ada rububiyah padanya maka tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Gitu. Baik. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ya, di sini huruf waw, rakhawah dan jahar keluar dari dua bibir dengan paduan dua bibir. Wa, ya. Lam tawassut, kemudian panjang di sini mad jaiz munfasil. Kemudian hamzah huruf syiddah dan jahar. Nun sukun ketemu dengan ta, ini ikhfa. Mana ikhfa baina idhar wa idgham? Dia dibaca samar. Jadi tidak jelas nunnya. Kalau dibaca an berarti jelas, maka namanya idhar. Kalau di sini ikhfa ma baina idhar wa idgham, antara menjelaskan bunyi nun dan memasukkannya.
lebih mudah kita pahami, yaitu artinya samar. Nunnya masih terdengar namun samar. Wala antum ditahan 2 harakat. Kemudian ta syiddah dan hamz, mim sukun kemudian ain, ini izhar. Itu menjelaskan bunyi mim yang sukun. Jadi bibirnya rapat dan ditekan. Kemudian huruf ain, huruf tawassut. Dari tengah tenggorokan. Wala antum abiduna ma, gitu. Abiduna ma a'bud. Juga tidak boleh cenderung ke ain. A'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Jadi di ayat yang kedua, ini prinsip dalam beragama. Tidak boleh kita menyembah apa yang mereka sembah secara mutlak. Apapun bentuk ya ibadah mereka, maka tidak boleh kita mengikutinya sedikit pun. Dengan alasan apapun. Jadi kalau berkaitan dengan ibadah, ini masing-masing. Tapi toleransi sebagai saudara sesama sebangsa, boleh kita tolong menolong dalam masalah keduniaan. Tapi kalau masalah agama tidak boleh, karena Allah larang. Ya. Wala antum, dan kalian tidak boleh juga bagi kalian, ya, bagi orang-orang yang di luar Islam. Abidun, beribadah, ma'abud, sebagaimana kami beribadah. Ini tidak boleh. Mereka seandainya ingin beribadah, ya, sebagaimana kita ibadah, maka tidak boleh, juga dilarang. Jadi ketika saya teringat adalah salah satu tokoh mengatakan di saat ya merapatkan shaf itu, Nabi katakan rapatkanlah shaf, jangan biarkan ada celahnya, karena nanti ada syaitan, kata Nabi. Ya, la tada' furujat li syaitan, jangan biarkan celah sehingga menjadi tempat bagi syaitan. Maka salah satu tokoh ini ngomong, kan bagus syaitan ikut sholat. Masa syaitan ikut sholat? Ya, ada ungkapan seperti itu. Maka ini salah, ini ayat ini jelas. Tidak boleh bagi orang-orang di luar Islam, tidak boleh bagi syaitan yang di luar Islam, apakah jin dan manusia, untuk beribadah sebagaimana apa yang kita ibadah. Tidak boleh. Maka tidak boleh ada celah. Bukan mau sholat dia, tapi dia ingin memutuskan shaf sholat kita. Maka Nabi menyebutkan, ya, wala tada' furujat li syaitan, jangan biarkan celah. Jadi harus benar-benar rapat. Karena shaf yang benar, Nabi menyebutkan aqimu suffakum, rapatkan dan luruskan shaf. Rapat yalzaq, menempel mata kaki dengan mata kaki, lutut dengan lutut, kemudian bahu dengan bahu, benar-benar menempel. Dan ini ternyata ada keutamaannya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, Nabi SAW bersabda, man sadda furjatan, siapa yang benar-benar merapatkan shaf, menutup celahnya, tidak ada celah. Ya. Yang pertama, rafa'ahu Allahu biha darajah, Allah angkat derajatnya. Itu keutamaannya. Jadi merapatkan shaf juga ibadah. Ya, bahkan meluruskan dan merapatkan shaf ini adalah salah satu bentuk kita menyempurnakan ibadah salat kita. Ya. Jadi yang pertama diangkat derajatnya. Kemudian yang kedua, wa bana lahu baitan fil jannah, dibangun istana di surga. Masya Allah. Baru kita merapatkan shaf dengan benar. Ya, kalau masih jarang, masih renggang, ini ada juga ancamannya. Ya, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, beliau bersabda, ya, man wasala saffan, siapa yang menyambung shaf, menyambung itu merapatkan, wasalahullah, maka Allah akan menyambung dengannya. Artinya dia melakukan ibadah, dengannya dia akan mendapatkan rahmat Allah. Ya, wa man qata'a saffan, siapa yang sengaja memutuskan shaf, ya, sengaja dia memutuskan, tidak mau merapatkan dengan benar,
qata'ahu Allah. Allah juga memutus dengannya. Allah memutus rahmatnya. Terkadang seorang datang untuk mengharapkan rahmat Allah dari ibadah yang dia lakukan, ternyata karena proses pelaksanaannya yang salah, akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW menyebut dalam hadis, ya, ada seseorang yang melakukan ibadah melakukan salat selama 60 tahun, sittina aman. Dia melakukan salat selama 60 tahun, walam tuqbal lahu salatan, tidak ada satu pun salat yang diterima. Kenapa hadirin sekalian? Ini menunjukkan wajib bagi kita untuk benar-benar memperhatikan ibadah adalah perintah Allah, salatlah perintah Allah. Cara melakukannya harus kita mengikuti cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bukan cara kita sendiri. Tidak boleh. Harus benar-benar kita pelajari bagaimana tata cara salat yang diajarkan oleh Rasul SAW. Sehingga para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka bab salatun Nabi SAW, bab tentang salatnya Nabi, baik ketika sendirian maupun berjamaah. Maka di saat kita berdiri untuk shaf, dalam shaf itu tidak terlalu renggang, ya, tidak juga terlalu sempit kakinya, tapi kakinya di saat berdiri sejajar dengan bahunya agar mudah shaf itu rapat, ya. Baik, jadi rapatnya shaf yang dimaksud adalah benar-benar yalzaq, sebagaimana perbuatannya para sahabat dalam hadis Nu'man, ya, fara'aitur rajul, kata Nu'man bin Bashir, fara'aitur rajul yalzaq. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ya, aku melihat para sahabat langsung menempelkan mata kaki dengan mata kaki di sebelahnya. Ya, jadi di samping ada keutamaannya, yaitu apa? Merapatkan dan meluruskan shaf, termasuk dari kesempurnaan salat. Ya, beda halnya di zaman apa itu tadi dulu? Di zaman makhluk halus, ya. Ada shaf 1 meter. Berarti kira-kira berapa setan di situ berdiri? Ya, baik. Agama tidak boleh dirubah. Ya, agama tidak boleh dirubah. Kalau dia takut, salat di rumah. Itu bukan merusak apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, itu la haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi dalam ayat ini, ya, di samping kita dilarang untuk beribadah sebagaimana mereka ibadah, juga mereka tidak boleh beribadah sebagaimana kita beribadah. Gitu, ya, tetap dilarang. Seandainya dia mau ibadah, saya mau masuk ke masjid, tunggu dulu. Kamu masuk masjid harus mengucapkan kalimat tauhid dulu. Ya, karena syarat sahnya ibadah seorang harus dia beriman terlebih dahulu. Ya, kalau tidak maka dia tidak dibenarkan. Gitu. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Huruf waw sama telah kita jelaskan. Ana, nunnya di sini pendek. وَلَا أَنَا di sini di tengah tenggorokan. Abidum, tanwin ketemu dan mim idgham bi gunnah, ditahan 2 harakat. Wala ana abidum ma abadtum, wala ana, dan saya, ya, saya tidak juga sebagai penyembah apa yang kalian sembah. Ini untuk menguatkan, ya, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Ya, wala ana, dan saya juga tidak penyembah apa yang kalian sembah. Jadi benar-benar ada, ya, benar-benar ada dinding pemisah, ya. Kalau berkaitan dengan ibadah, ini tidak boleh ada basa-basi di situ, ya. Jangan sampai kita, ya, toleransi kebablasan, ya, tidak boleh. Allah melarang. Termasuk apapun, ya, dari kegiatan keagamaan orang-orang di luar Islam, maka tidak boleh kita ikut-ikutan. Ya, tidak boleh kita setuju. Kenapa? Karena apa yang mereka sembah adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ya, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
mengatakan Allah tiga, ya, anak, bapak dan ibu. Ya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, ya, bapak, anak dan ibu, dan juga yang lainnya. Baik, jadi apapun bentuk ibadah mereka, maka tidak boleh bagi kita untuk cenderung mengikutinya, tidak boleh. Wala antum abiduna ma a'bud wala antum, ya, jelas ya, sudah kita jelaskan di ayat sebelumnya cara bacanya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ini qalqalah sughra, qalqalah kubra. A'bud, ya. Jadi kalau waqaf itu di situ qalqalah, karena dal huruf qalqalah. Wala antum, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya, jadi larangan ini secara mutlak. Jadi jangan, ya, dia iseng-iseng, ya, sekali saya pengen sholat lah, misalnya orang-orang di luar Islam. Ada kadang-kadang kita punya kawan, ya kan, dalam keseharian kita punya kawan, kadang-kadang dia ingin, ya udahlah saya coba mau sholat, maka dilarang, tidak boleh, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Thayyib. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum, kafnya tipis, ya. Lakum, mim sukun temu dan dal ni izhar syafawi, jadi bibirnya rapat dan ditekan. Lakum dinukum, kaf tipis, dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Ya, di sini Allah menyebutkan dinukum, agama kalian. Yang dimaksud agama apa itu? Agama mereka alladzi ibtada'tumuh, ya, li anfusikum. Agama kalian adalah yang kalian buat-buat, ya. Jadi agama mereka, seandainya mereka benar-benar mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya, maka dia akan beriman kepada Allah. Karena dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, terdapat penjelasan akan datang seorang nabi di akhir zaman, yaitu dengan ciri-ciri yang ada di dalam kitab mereka, seperti kisah Salman Al-Farisi yang tadinya menyembah api, kemudian dia mengikuti para rahib untuk belajar, ya. Setelah itu dia mendapatkan ciri-ciri nabi akhir zaman. Ada 3 ciri-ciri yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya, At-Taurah dan Injil. Apa itu? Yang pertama ciri-cirinya, Rasul itu tidak memakan sedekah, tidak memakan zakat. Maka Salman ketika itu, ya, dia sudah menjadi hamba sahaya, diperjualbelikan, jadi seorang pekerja kebun di Madinah. Tatkala Nabi sudah hijrah ke Madinah, maka Salman mengumpulkan korma. Ketika itu Nabi sedang duduk bersama sahabatnya, disuguhkanlah korma. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ini sedekah. Maka Nabi SAW mengambil dan memberikan kepada sahabat-sahabatnya. Rasul tidak makan zakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari berikutnya dia kumpulkan lagi, dia suguhkan kepada Nabi SAW. Hadza hadiyah, ini hadiah, kata Salman. Maka Nabi mengambil makannya dan membagikan kepada sahabat-sahabatnya. Kata Salman, ini tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, di antara 2 pundak Nabi di sini ada cap kenabian, ada stempel kenabian. Maka di saat ketika itu Rasul berada di Baqi' sedang mengebumikan salah seorang sahabat yang meninggal, maka Salman di belakang Nabi itu ngintip, lihat-lihat di sini. Kemudian Nabi turunkan imamahnya, yaitu sorbannya diturunkan. Kemudian terlihatlah di situ stempel kenabian. Maka Salman langsung memeluk Rasul dan beriman kepadanya. Itu ciri-ciri yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, maka
seandainya mereka mengikuti kitab ya sebelumnya, sungguh mereka akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lakum dinukum, saat ini mereka sudah merubahnya. Alladzi ibtada'tumuh, yang kalian buat-buat. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan, ya, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Ya, tsumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa? Padahal karangan mereka sudah dirubah, sudah diubah-ubah. Ya, naudzubillah. Jadi lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, apa yang kalian ada-adakan. Ya, lakum dinukum waliyadin, waliya untukku, liya maknanya untukku, waliyadin bagiku agamaku. Ya, inilah ya ayat berkaitan dengan batasan dalam bertoleransi. Ya, tidak boleh kalau itu ada kaitannya dengan agama, termasuk ucapan. Ya, ucapan-ucapan di hari-hari besar mereka tidak boleh. Ya, ini dalilnya. Karena hari besar itu adalah hari raya, hari ibadahnya mereka. Hari ibadahnya kita, hari raya kita adalah hari ibadah kita. Gitu ya. Jadi tidak boleh walaupun hanya mengucapkan hari-hari seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah bahagian dari ibadah. Maka itu larangan mutlak, ya. Waliyadin, dan bagiku agamaku. Agama yang dimaksud, agama yang Rasulullah SAW, alladzi anzalahu Allahu alayya. Agamaku adalah bukan agama yang dibuat oleh Nabi, tapi agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi bukan Rasul yang buat agama, bukan. Tetapi agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Itu makanya kita beragama mengikuti Rasul SAW. Ya, tidak berhak bagi kita untuk merubah dan mengganti-gantikan tata cara dalam beragama. Tidak berhak bagi siapapun. Ya, tidak berhak merubah karena sifatnya tauqifi. Ya, dia sudah sudah sempurna, tidak boleh dirubah dan tidak boleh diganti-ganti. Ya, boleh nggak ganti salat subuh 3 rakaat, salat subuh di waktu maghrib, salat subuh 3 rakaat diganti, boleh nggak? Tidak boleh. Salat zuhur nanti 2 rakaat, tidak boleh kecuali ketika safar. Ya, tidak boleh diganti. Apapun bentuk dari agama yang sudah sempurna ini, maka tidak boleh dia siapapun untuk mengganti dan merubahnya. Makanya orang yang suka merubah dan mengganti-gantikan agama, kelak di akhir dalam hadis yang sahih, dia tidak akan mendapatkan minum dari telaga Nabi. Gitu ya. Ketika Nabi memanggil umatnya, ala halumma, mengapa kalian tidak mendekat? Karena Nabi melihat bekas dari anggota wudhunya bercahaya. Dipanggil, ini umatku. Ya, ala halumma, tidakkah kalian mendekat? Tiba-tiba dia dihalau, tidak boleh mendekat. Padahal siapa yang bisa meminum di telaganya Nabi, dia tidak akan haus selamanya pada hari kiamat nanti. Maka diusir. Maka Nabi mengatakan, ummati, itu umatku, kenapa engkau usir? Kenapa engkau halangi? Dalam riwayat yang lain, ashabi, itu sahabat-sahabatku. Maka dikatakan kepada beliau, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelah engkau meninggal. Baddalu wa ghayyaru, mereka suka merubah dan mengganti-gantikan agama. Maka ini bahaya sekali, ya, perkara tersebut. Dia akan terusir kelak di akhirat. Maka hadirin sekalian, dalam beragama kita sudah ada tuntunannya, panutannya sudah lengkap dari Al-Quran dan hadis, dan pemahaman dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW dan ulama-ulama setelahnya. Tidak boleh menyimpang dari mereka. Ya, naudzubillah. Kenapa? Karena yang rugi nanti kita sendiri. Ya, bukan orang lain. Siapa yang berbuat, maka dialah yang akan bertanggung jawab. Ya, al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ini sudah ada kodenya yang disuruh berhenti. Ya.
Baik, barangkali cukup ya sampai di sini. Ya, karena waktu terbatas. Ya, waktu yang membatasi kita, barangkali banyak kesibukan ya. Jadi saya tidak memperpanjang. Baik, kita ulang satu kali dari awal bagaimana membaca suratul Kafirun dengan kaidah yang benar. Kalau mau ikuti sama-sama boleh, silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jadi membaguskan bacaan itu termasuk sunnah ya. Hassinul Quran bi aswatikum kata Nabi. Hiasilah Al-Quran dengan suara yang indah. Ya, karena makin bagus suara makin bertambah besar pahalanya. Ya, kemudian juga ya yang paling penting adalah mengetahui isi kandungannya sehingga Al-Quran ini bisa menjadi panutan kita. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man ja'al Qur'ana amamah." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, ya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran ini akan membimbingnya ke surga. Ya, jadi segala permasalahan yang kita hadapi maka semua ada di dalam Al-Quran. Ya, solusinya ada semua di dalamnya. Kalau kita mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran yang akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan atau cukup? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami merasa banyak kesalahan-kesalahan. Iya. Dari awal sampai akhir sampai sekarang ini. Iya. Bacaan yang saya baca tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Baik. Tertarik saya dengan ini. Ada ayat yang saya baca dari surah Al-Muzammil ayat 20 pengelana waqra'u ma tayassara min. Iya. Salah bacaan itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran. Iya, dari Al-Quran. Tapi otomatis kalau tidak dengan bacaan yang benar, berarti bacaan surah-surah itu kira-kira yang pantas kita baca, yang sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan ini. Baik. Ya, faqra'u ma tayassara min, bacalah ya sebahagian darinya. Maksudnya di dalam Al-Quran. Yang mudah itu adalah mulai dari suratul Fatihah dulu. Karena ini ummul Quran dan suratul Fatihah termasuk rukun min arkanis salah, ini termasuk rukun salat. Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat bagi yang tidak membaca suratul Fatihah. Maka membaca di sini maknanya dia harus membaca dengan tajwidnya. Alhamdu artinya pujian yang sempurna. Tapi kalau dibaca alhamdu artinya kematian. Gitu. Ya. Bayangkan maknanya. Makanya tidak boleh terburu-buru dalam membaca di dalam salatnya.
Jangan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kalau seperti itu berarti salah. Maka ibadah seperti ini sebagaimana Nabi katakan, lam tuqbal lahu salatan. Tidak ada satupun salatnya yang diterima. Itu tadi faktornya. Makanya menuntut ilmu, apalagi yang berkaitan dengan ibadah, hukumnya fardu ain, wajib hukumnya. Tidak boleh seseorang itu jahil dalamnya. Tidak ada uzur. Di akhirat tidak ada uzurnya. Makanya arti wajib itu arti fardu, yuthabu fa'iluhu. Orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Wa yu'aqab tarikuhu, dan akan dihukum orang-orang yang tidak mau belajar. Gitu ya. Makanya alhamdulillah teman-teman ini semangat bikin pengajian Al-Quran, ada juga pengajian masalah tauhid, masalah yang lainnya. Itu Masya Allah. Kita juga bersyukur, berterima kasih kepada Bapak-bapak sekalian yang ikut mendukung dan meramaikan. Ya, ini nikmat yang besar. Ya, di mana di suatu tempat dipelajari Al-Quran, maka Allah akan turunkan keberkahan. Karena dalam hadis Nabi menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Suatu kaum berkumpul di rumah, dari rumahnya Allah, di masjid. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan belajar, saling belajar antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, nazrat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Ya, bagaimana tenangnya kita dalam majelis coba? Seakan-akan tidak ada beban, padahal barangkali banyak hutang, ya. Tapi duduk dalam majelis ilmu tenang, itu menunjukkan apa? Keutamaan, sakinah, ketenangan yang Allah turunkan. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan dicucuri rahmat. Kita akan mendapatkan rahmat Allah. Kampung kita juga akan mendapatkan rahmat Allah. Akan dijauhi dari bala dan musibah. Karena saat ini kita dengar di berita banjir, ya, longsor. Karena hati ini bukan karena pengaruh iklim sebenarnya. Karena iklim itu ada yang mengatur. Ya, iklim juga ada yang mengatur. Allah yang mengatur semuanya. Yudabbir, huwal mudabbir, dialah yang mengatur. Gitu. Maka tempat-tempat yang digalakkan belajar Al-Quran, Allah akan turunkan rahmat, akan dijauhkan dari musibah dan bencana. Dan faktor musibah, kata Abul Aliyah, beliau mengatakan, man asallah faqad afsada fiha. Ya, man asallaha fil ard faqad afsada fil ard. Siapa yang bermaksiat kepada Allah di bumi, maka dialah orang yang merusaknya. Karena baiknya bumi, ya, itu dengan ketaatan kepada Allah. Rusaknya bumi dengan kemaksiatan. Apabila maksiat merajalela, dalam hadis Nabi mengatakan, idza kathural khabath, apabila maksiat merajalela, ya'ummul azab, akan datang azab secara merata. Walaupun di akhirat nanti akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Tapi di dunia kalau seandainya maksiat merajalela, maka ini akan datang azab dan bencana. Nabi sampaikan seperti itu. Makanya kita berusaha untuk menjaga keluarga kita, ya, menjaga anak-anak kita agar mereka tidak terpengaruh. Apalagi di akhir zaman ini, luar biasa fitnahnya. Kaki ta'il laili mudlimah, kata Nabi, seperti ibarat potongan-potongan malam yang gelap. Fitnah luar biasa. Orang itu, ya, tinggalkan Islam, tinggalkan agamanya, itu hal yang biasa. Padahal naudzubillah itu termasuk maksiat yang paling besar. Ya, maka hadirin sekalian, adanya majelis Al-Quran, ya, itu satu kemuliaan dan akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan jauhkan dari bencana. Baik. Jadi surat yang pertama harus kita pelajari adalah Faqra' min, di antara Al-Quran itu adalah suratul Fatihah. Ini adalah rukun salat. Ini harus benar-benar kita pelajari. Ya. Karena bila salah, iyyaka na'bud, artinya kepada engkaulah kami menyembah. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cahaya matahari kami sembah dan cahaya matahari kami minta tolong. Itu kalau salat seperti itu gimana kira-kira diterima? Sama dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh dia terburu-buru dalam bacanya, harus walaupun dalam salat sendirian. Ya, karena Allah Maha mengetahui, Maha mendengar.
Sami'un basirun. Allah mendengar, Allah mengetahui. Alimun bima fis sudur, bahkan Allah tahu apa yang ada di dada seseorang. Dan kelak akan dihisab sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, ya. Masya Allah. Jadi yang pertama kali kita harus dalami, harus pelajari benar adalah suratul Fatihah, karena ini rukun. Kalau seandainya surat-surat pendek yang lain yang mudah bagi kita, Qul a'udzu birabbin nas juga harus dibaca dengan benar. Qul huwallahu ahad juga harus benar. Qul huwallahu ahad, ha yang keluar di tengah tenggorokan, artinya katakanlah dialah Allah yang esa. Tapi kalau dibaca Qul huwallahu ahad, ya, kul kafnya tipis, maka artinya makanlah Allah yang penakut. Jadi berubah artinya antara ha dengan ha. Harus benar ha, ahad artinya esa. Tapi kalau dibaca ahad maknanya al-jaban, yaitu penakut. Gitu. Jadi surat-surat pendek ini yang merupakan bacaan salat kita, hendaklah kita mempelajari membacanya dengan benar, minimal. Dan harus terus kita membaca Al-Quran dengan benar, ya, dengan kaidah-kaidahnya, karena ada keutamaannya. Orang yang baca Al-Quran dengan baik, dia akan bersama malaikat di akhirat, ya, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia. Baik, mungkin demikian jawabannya dan kurang. Cukup sampai di sini atau ada pertanyaan yang lain? Baik, silakan. Kenapa? Enak sekali dia. Suratul Kafirun, ya. Setiap titik berhenti. Iya. Tapi kadang-kadang kita dengar baca Al-Kafirun hanya istirahat satu kali. Istirahat satu kali di pertengahan saja baru sambil. Ya, baik. Jadi berkaitan dengan menyambung ayat, apakah dibenarkan? Ulama mengatakan secara umum boleh. Tapi yang paling bagus itu membaca ayat per ayat. Itu karena Nabi SAW tatkala membaca surat Al-Fatihah, ya, beliau membaca ayatan ayat. Setiap ayat berhenti dan ayat berhenti, karena di surat Al-Fatihah itu setiap ayat itu dijawab oleh Allah. Allah menjawab bacaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, hamadani abdi. Allah langsung menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Majjadani abdi. Hambaku menyanjungku. Gitu, ya. Maliki yaumiddin. Asna alayya abdi. Lagi-lagi hambaku menyanjungku. Itu jawabannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi. Makanya Rasul membaca ayat berhenti ayat. Jadi tidak boleh terburu-buru, karena salat itu butuh ketenangan di dalamnya, ya. Makanya di saat kita pergi ke masjid pun tidak boleh terburu-buru. Nabi mengatakan alaikum bis sakinah. Ketika pergi ke masjid, pergi dengan tenang jalannya. Kalau motor pun jangan ngebut, ya. Karena kalau terburu-buru begitu sholat nanti ngos-ngosan, dia tidak bisa tenang. Itu dilarang. Itu kalau dihidangkan makanan disuruh makan dulu, baru nanti pergi ke masjid. Tapi jangan setiap mau sholat dihidangkan makanan. Gitu, ya. Itu sengaja namanya. Ini kalau seandainya sudah terhidangkan, maka disuruh makan dulu agar tidak terfikir, agar bisa khusyuk. Atau dalam keadaan dia kebelet, aduh sudah sholat jamaah tapi perutnya kebelet ini, tidak boleh dia sholat. Tapi Nabi suruh dia buang air dulu, ya, walaupun, ya, ma adraktum fasallu, kata Nabi, apa yang kau dapatkan bersama imam maka sholatlah bersamanya. Wa ma fatatkum faatimmu, kalau seandainya kurang nanti sempurnakan sendiri. Jadi itu diantara faktor penunjang agar kita khusyuk dalam beribadah. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, tapi ada tuntutannya agar kita khusyuk. Sehingga Allah memuji dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya.
Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Wail, celaka. Bahkan kata para ulama ini ada satu lembah di dalam neraka yang namanya wail. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari salatnya. Maka ini kita sendiri yang bisa mengukur ibadah kita. Sudahkah kita khusyuk atau belum? Kalau baru takbir, Allah sudah pikiran kemana-mana. Ya, maka ini penting. Makanya di saat kita berdiri, ya, saya contohkan bagaimana Nabi berdiri dalam salat. Ya, karena Nabi SAW yarfa' yadaihi hadwa mankibah. Di saat beliau takbir, beliau angkat tangannya hadwa mankibah, itu dekat. Hadwa maknanya dekat dengan bahunya. Atau hadwa udhunayhi, atau dekat dengan telinganya, tidak sampai menyentuh. Ya, Nabi mencontohkan dua. Hadwa maknanya dekat, ya, bukan menyentuh. Tidak ada nasnya. Dekat dengan telinga atau dekat dengan bahunya. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Di sini dengan lafadz waw, ya. Kaf al-yumna ala dhahr al-kaf al-yusra war rusuk. Ini rusuk pergelangan, wasa'id dan lengan. Makanya berbarengan. Ketika dijelaskan hadis ini, ya, dalam kitab akan disebutkan usul kaf, ini penghabisannya berada di tengah. Tengahnya berada di rusuk pergelangan. Kemudian jari-jarinya di lengan. Maka di sini semuanya, ya, yadha namanya meletakkan. Atau qabad, atau dia menggenggam semuanya. Jadi tidak ada namanya tinggalin satu, ya, atau tinggalin dua. Ini namanya apa? Al-jama' bainal qabad wal wada'. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah. Kalau dalam ilmu, ya, fikih kita pelajari pendapatnya Abu Hanifah. Boleh enggak pendapat seperti ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis Nabi. Kalau Nabi menggenggam semuanya atau meletakkan semuanya di bagian dada, bagian depan, ya. Kemudian fataqta ra'sahu, Nabi menundukkan kepalanya sedikit. Jadi ini untuk mendatangkan kekhusyuan. Jadi tunduk sedikit. Bukan berdiri salat. Ya. La yaltafit, jangan dia menoleh. Lagi salat ada krek pintu, siapa yang masuk, ya. Maka ini tidak boleh. Ya, kalau tidak khusyuk, ya, tidak diterima salatnya. Jadi taqta ra'sah, dia tundukkan kepalanya. Fadaraba basarahu nahwal ard, pandangannya di tempat sujudnya, di bumi. Itu di antara faktor bagaimana kita bisa khusyuk dalam beribadah dalam salat kita. Jadi berdirinya, tangannya, kemudian kepalanya tunduk dan pandangannya di tempat sujud. Mulai awal sampai selesai, kecuali di saat tahiyat. Di saat tahiyat itu pandangannya ke jari-jari, ya. Baik, mungkin itu sedikit sebagai jawaban, ya. Pertanyaannya berkaitan dengan bacaan, tapi masya Allah jawabannya lengkap, ya. Sekalian praktek, ya. Mungkin sampai di sini, ya, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.